Saudara, banyak pertanyaan mengenai orang benar, tapi kenapa hidupnya menderita? Orang benar, tapi mengapa menghadapi pencobaan yang sangat berat? Orang benar, tapi kenapa kesulitan demi kesulitan bergantian dalam kehidupannya? Saudara, pertanyaan ini pun dipertanyakan oleh Raja Daud, pemazmur Raja Daud ya. Di Mazmur 73 ayat 3 sampai 5, 12 dan 14 saya mau merangkumnya itu ya. Mari kita melihat, saya mempersiapkannya memang. Di Mazmur 73 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap. Saudara, Raja Daud melihat bagaimana orang fasik kok hidupnya nyaman, aman ya, tanpa kesusahan, tanpa kesulitan. Sedangkan dia, Raja Daud, yang berusaha mempertahankan integritas hidupnya malah menderita, mempunyai banyak persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Bahkan dia, Raja Daud mengungkapkannya bahwa dia kena tulah dan hukum setiap hari. Saudara, sepanjang kehidupan kita diajarkan kalau kita hidup benar, maka Tuhan akan memberkati kita. Begitu ya, kita diajarkan atau terkondisi seperti itu. Kalau kita hidup benar, maka apa yang kita upayakan, kita kerjakan, kita usahakan akan berhasil sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kalau kita hidup benar, maka keluarga kita dan semuanya ya berjalan dalam keadaan baik-baik saja. Namun apabila seseorang mengalami malapetaka, mengalami kesulitan, atau mendapatkan masalah, mendapatkan sakit penyakit yang berat, kita bisa berasumsi, menjudge atau menghakimi bahwa pasti dia sudah melakukan kesalahan kepada Tuhan, atau pasti dia sudah hidup tidak benar di hadapan Tuhan, makanya dia diberikan seperti itu dan seperti ini. Saudara, berbicara soal penderitaan, sepanjang sejarah tidak pernah ada orang yang begitu menderita walaupun dia hidup benar, yaitu kita tahu adalah Ayub. Di Ayub, bahkan di kitab Ayub yang pertama kali dituliskan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi hukuman. Wow, sangat-sangat langka ya orang seperti ini ya. Dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tanpa sepengetahuan Ayub, kita tahu Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan apa saja terhadap Ayub kecuali nyawanya. Kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang kaya raya. Dia pasti mempunyai banyak berhektar-hektar tanah, ya, ternak, dan bahkan anaknya juga banyak ya. Pada zaman itu kalau mempunyai anak itu menunjukkan dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita tahu kisahnya. Di dalam sekejap hartanya lenyap. Di dalam sekejap apa yang dia punya habis, bis. Bahkan anaknya semua mati, meninggal. Bahkan yang lebih lagi adalah kita tahu dan kita membaca Ayub menderita sakit penyakit yang amat sangat berat. Saudara, Charles Swindoll mencoba membuat catatan tentang semua referensi terhadap gejala-gejala yang menyertai penyakit Ayub tersebut ya, supaya kita bisa membayangkan
betapa berat penderitaan karena penyakit yang diderita oleh Ayub. Mulai dari Ayub 2, bisul yang bernanah dan meradang. Rasa gatal yang terus menerus. Itu makanya Ayub mengambil beling lalu mau garuk-garuk ya di kulitnya yang gatal banget gitu, gatal sangat-sangat gatal ya. Padahal kita kalau kena beling pasti kita sakit ya, tapi dia justru memakai beling untuk menggaruk rasa gatalnya yang terus-menerus itu. Ada perubahan pada kulit wajah yang mengakibatkan wajahnya menjadi cacat. Hilangnya nafsu makan di Ayub 3 ayat 24. Rasa takut dan depresi. Cacing yang timbul pada luka-luka itu. Sulit bernafas di Ayub 9. Nafas yang berbau busuk di Ayub 19. Berat badan turun, rasa sakit yang menyiksa dan terus-menerus. Ayub 30. Demam tinggi dengan tubuh menggigil dan kulit menghitam. Disertai rasa cemas dan diare di Ayub 30. Saudara bisa dibayangkan betapa berat penderitaan Ayub dengan sakit penyakit seperti ini. Mungkin Ayub pada waktu itu baru saja menguburkan 10 anaknya. Dan setelah itu dia harus mengalami penderitaan yang lebih daripada itu, yaitu sakit penyakit yang kita bisa bayangkan yang sangat berat. Sahabat-sahabatnya datang, ada 3 sahabatnya, Elifas, Bildad, dan Zofar. Mereka mau datang mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub, kepada sahabatnya itu. Tetapi mereka malah menangis pada waktu melihat Ayub. Mereka menangis, mengoyakkan jubah mereka, mereka menaruh abu di kepala mereka. Tanda mereka sangat-sangat berempati dengan keadaan Ayub pada waktu itu. Dan mungkin mereka sangat terkejut apa yang terjadi pada Ayub pada waktu itu. Kita tidak tahu berapa lama Ayub menderita dan sebelum Allah berbicara kepada Ayub. Tetapi di dalam penderitaannya Ayub berusaha untuk mendengar suara Allah. Dia ingin ada penjelasan dari Allah kenapa semua ini Tuhan Allah biarkan. Kenapa Allah memberikan peristiwa malapetaka ini dalam hidupnya padahal dia sudah menjaga integritas hidupnya. Dan memang pada akhirnya di pasal 38 akhirnya Allah menjawab Ayub. Tetapi sungguh menarik dan mengejutkan apa yang tidak dilakukan Allah pada waktu Allah mulai berkomunikasi dengan Ayub. Allah tidak meminta maaf karena dia berdiam diri terlalu lama, sehingga Ayub menderita juga terlalu lama. Allah tidak memberikan suatu juga petunjuk informasi mengenai segala sesuatu yang telah terjadi karena pembicaraan Allah dengan iblis ya, sehingga terjadi dengan apa yang Ayub hadapi dan alami. Allah bahkan tidak mengakui bahwa Ayub telah mengalami pergumulan-pergumulan yang dalam. Tetapi Allah memulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Teguran tetapi diselimuti, dibungkus dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di pasal mulai di pasal yang ke-38. Katakan, Allah memulainya, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan di Ayub 38 ayat 2, saudara. Ini agak kurang mengerti kita ya, tapi dalam Alkitab The Living Bible menerjemahkan demikian. Mengapa engkau menggunakan ketidakacuhanmu untuk menyangkali kedaulatanku? Gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Allah menanyakan Ayub. Garis besarnya begini, Ayub
Bisakah engkau mengubah dan mengendalikan ciptaanku yang ada di dunia? Di Ayub 38. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, di Ayub 38 ayat 8 sampai 10. Allah bertanya dan berkata, Ayub, apakah engkau dapat melakukan semua ini? Allah bertanya kepada Ayub. Kemudian Allah bertanya lagi dan membicarakan topik tentang angkasa luar. Di Ayub 38 ayat 31, dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung? Dan ini belum cukup. Allah bertanya lagi, memperlihatkan kerajaan binatang. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Di Ayub 39. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu atau bermalam dekat palunganmu? Allah sedang membantu Ayub, saudara-saudara, untuk melampaui dunianya yang penuh penderitaan pada waktu itu. Bukan hanya dia saja menderita karena apa yang dia alami, tetapi ketiga sahabatnya justru akhirnya bukannya mensupport atau mengencourage dia atau meneduhkan, menghibur, tapi justru mengkritik ya dan menyalahkan dia. Tetapi Allah mau menceritakan kedaulatannya terhadap semua yang ada di dunia ini. Terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap lautan, sampai ke apa semua yang ada di langit, di luar angkasa. Itu semua dalam kedaulatan dan kendali Allah. Allah ingin memberitahu kepada Ayub bahwa Ayub tidak bisa melakukan semua dan tidak bisa memegang kendali semuanya. Akhirnya Ayub meresponi di Ayub 39 ayat 37. Mari kita melihat Ayub 39 ayat 37. Judulnya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ayat 37. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Ayub meresponinya dengan kerendahan hati. Sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku ini orang yang hina. Aku terlalu hina. Karena Allah sudah memberikan banyak pertanyaan dan Ayub tidak bisa menjawab satu pertanyaan pun dari Allah. Dan begitu banyak juga hal yang tidak Ayub mengerti. Sehingga dalam kerendahan hati ia mengakui, aku terlalu hina Tuhan. Yang kedua, jawaban apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Saudara, Allah sebenarnya tidak perlu jawaban dari Ayub, tetapi Allah sudah tahu jawabannya. Ayub tidak mampu. Tapi Allah ingin Ayub tahu bahwa segala misteri-misteri dalam kehidupannya itu adalah pekerjaan Allah. Adalah kasih karya Allah yang seringkali kita tidak bisa mengerti. Dan kalau kita mengakui itu bahwa semuanya berasal dari Allah,
Allah mengendalikan semuanya ini, kita akan ada muncul kelegaan. Dan ketiga, mulutku kututup dengan tangan. Ayub tidak berani berkata-kata lagi untuk membenarkan dirinya, mempertahankan dirinya yang berintegritas. Tetapi Ayub menutup mulutnya dan dia hanya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Saudara, respon Ayub di Ayub ke 39 ayat 37 ini membuat kita bisa berpikir, dan saya mengutipnya dari beberapa informasi. Ayub membuat kita berpikir dari jawaban Ayub ini tentang apa arti kata-katanya bagi kita di zaman ini. Yaitu pertama, jika jalan-jalan Allah lebih tinggi daripada jalan-jalan saya, jika rencana-rencana Allah lebih tinggi daripada rencana-rencana saya, maka apapun yang Allah izinkan terjadi, saya akan tunduk di hadapannya di dalam ketaatan. Nah, hasil dari sikap seperti itu adalah kerendahan hati yang murni. Saudara, betapa sulitnya menemukan roh kerendahan hati di zaman ini. Teristimewa kepada seorang yang sangat pandai, seseorang yang sangat berpotensi, ya, seorang yang selalu berhasil, apapun yang dibuatnya berhasil. Itu sangat sulit mempunyai roh yang penuh dengan kerendahan hati. Lalu yang kedua, jika Allah memegang kendali penuh, maka bagaimanapun Dia mengarahkan langkah-langkah saya akan mengikuti dengan taat. Dan hal ini membawa kelegaan. Allah mengatakan kepada Ayub, engkau tidak bisa memegang kendali apapun, atas dirimu, atas keluargamu, atas apapun yang ada di sekelilingmu. Ini tanggung jawabku, kata Tuhan. Engkau adalah hambaku, aku Tuanmu. Aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Allah berkata seperti itu kepada Ayub, karena Allah tahu apa yang sedang Dia lakukan. Bagaimanapun caranya Dia mengerahkan langkah-langkahnya, aku hanya mengikutinya. Betapa hal itu sehingga membawa kepada kelegaan. Saudara, dulu saya sebagian besar, ya, seperti saya yang adalah hamba Tuhan musik, ya, teman-teman juga sih, ya. Waktu kita sharing-sharing setiap hari Sabtu, kita nggak bisa tidur dulu, ya. Saya setiap hari Sabtu saya nggak bisa tidur karena terlalu banyak pikiran-pikiran, kekhawatiran, ya. Untuk apa? Untuk besok hari Minggunya ibadah. Karena misalnya paduan suara mau nyanyi, ya saya suka khawatir, aduh jangan-jangan ya si alto tuh nyanyinya salah-salah mulu, ya. Kalau latihan salah-salah mulu, aduh besok dia nyanyinya salah lagi nggak ya? Aduh mic-nya nanti berfungsi nggak ya dengan baik, ya? Soalnya biasanya mic baru on di tengah-tengah lagu atau di ujung lagu. Aduh paling membuat kita merasa, buat apa capek-capek latihan, buat apa cek-cek sound begitu, ya. Atau apabila saya jadi liturgis, aduh saya juga khawatir, apakah pemusik ingat, ya, kode-kode dan apa yang harus mereka lakukan, modulasi, pokoknya semuanya penuh dengan kekhawatiran. Ini multimedia PPT-nya nanti keluarnya terlambat nggak, nanti kalau nggak banyak yang komplain, gitulah, ya. Jadi hari Sabtu kita sering sulit tidur karena kekhawatiran itu. Saudara, kami belajar untuk memang kita harus berusaha, kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Tapi segala sesuatu tidak di bawah kendali kita lagi. Allah yang mengendalikan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibadah dapat berjalan dengan baik dari awal sampai akhir itu karena Allah yang memampukan, Allah yang memberkati. Kita tidak bisa
memegang kendali apapun, terhadap siapapun. Yang ketiga, saudara, jika Allah memiliki jawaban-jawaban yang tidak saya ketahui, maka kapanpun dia berbicara, saya akan mendengarkan. Dalam proses mendengarkan, saya belajar. Belajar membutuhkan sikap tenang dan sabar menantikan Allah bekerja. Bersiap mendengarkan ketika dia memberitahukan kepada kita jalan-jalannya. Sehingga saya mau menyerahkan diri kepada jalan-jalannya. Nah, saudara, biarlah kita apabila sekarang saat ini mungkin kita dalam pergumulan, dalam kesulitan apapun yang kita alami. Mari kita mau belajar dari Ayub untuk hidup dalam ketaatan sehingga kita punya kerendahan hati. Kerendahan hati karena kita tahu segala sesuatu terjadi karena seizin Tuhan. Dan kita menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu kepada Tuhan. Bagaimanapun caranya Tuhan, kapanpun Tuhan mau menjawab doa kita. Karena kita juga tidak bisa memegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang akan menyatakan mukjizatnya di waktunya, di masanya. Sehingga Ayub pun lebih mengenal Allah. Di Ayub 42 ayat 2. Biarlah kita juga dapat berkata seperti Ayub, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mau Engkau menolong kami di dalam pergumulan-pergumulan kami, di dalam doa-doa kami yang berkepanjangan, yang dimana kami merasa Engkau terdiam terlalu lama. Biarlah kami dengan segala kerendahan hati kami mau terus taat, kami mau terus belajar di dalam proses yang Engkau lakukan dalam hidup kami masing-masing. Engkau yang mempunyai rencana yang terindah dalam hidup kami, keluarga kami. Engkau yang memegang kendali dalam hidup kami, keluarga kami, dan semuanya yang ada di dunia ini. Biarlah kami belajar apa artinya juga menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.